Jika sendirian, cukup didengarkan. Jangan menoleh ke belakang. Dan selamat datang di bisikan tengah malam. Di sebuah kota kecil, tersembunyi di antara jalanan perumahan tua, ada sebuah rumah yang sejak dulu dianggap pamali. Rumah itu berdiri di ujung persimpangan, seolah menantang jalan yang mengarah langsung ke arah pintunya. Orang Jawa menyebutnya rumah tusuk sate. Rumah sial, pembawa petaka. Karena semua energi buruk terkumpul dan menghantam lurus ke sana. Rumah itu besar, bergaya kolonial Belanda. Pilar-pilarnya tinggi dan kokoh. Namun catnya telah mengelupas, atap gentengnya berguguran, dan jendelanya selalu tertutup rapat, seolah menahan sesuatu dari dalam. Warga sekitar sudah lama menghindar. Mereka hanya berani berbisik tentang tragedi berdarah puluhan tahun silam. Tentang seorang opsir Belanda kejam yang menghilang di malam badai. Tak ada jasad, tak ada kabar. Hanya bau amis yang memenuhi udara saat itu. Dan sejak malam itu, tak satu pun keluarga bertahan lebih dari 3 bulan di sana. Namun, 5 tahun lalu, datanglah satu keluarga kecil. Pak Arman, Bu Rina, dan 2 anak mereka. Andra, remaja laki-laki berumur 16 tahun, dan adik bungsunya Naya, yang baru berumur 8 tahun. Keluarga ini tidak percaya tahayul. Mereka yakin cerita hantu hanyalah bualan orang-orang tua. Mereka membeli rumah itu dengan harga miring dan mulai menetap di sana. Awalnya, semua terasa biasa. Meski udara di dalam rumah terasa berat dan lembab, keluarga itu mengabaikannya. Mereka sibuk membersihkan, mengecat, dan membuat rumah itu tampak hidup kembali. Tapi pada malam keempat, hal-hal aneh mulai terjadi. Terdengar ketukan dari balik dinding kamar Andra. 3 kali, setiap malam pada pukul 3 pagi. Andra mengira itu hanya pipa tua. Dia mencoba tidur dengan headset di kepalanya. Tapi suara itu makin lama makin jelas. Seperti kuku yang menggaruk kasar di balik tembok. Sementara itu, Naya, si kecil, mulai berubah. Dia sering ditemukan duduk di sudut taman belakang, bercakap-cakap sendirian. Ketika ditanya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Om dari dalam rumah mau main sama aku." Pak Arman mulai sering kehilangan barang-barang kecil seperti kunci mobil, dompet, jam tangan. Selalu hilang dan ditemukan di tempat-tempat yang aneh, seperti di atas pintu kamar mandi atau di dalam oven. Suatu malam, Bu Rina terbangun karena mendengar langkah berat dari lorong. Awalnya, dia pikir itu suaminya, sampai ia menyadari Pak Arman tidur tepat di sampingnya. Saat dia mencoba membangunkannya, pintu kamar mereka terbuka sendiri, dan sesaat, Bu Rina melihat sosok tinggi besar dengan seragam pudar. Wajahnya hancur separuh, matanya kosong, dan dia berdiri di ujung ranjang mereka. Malam itu, mereka memutuskan untuk memanggil orang pintar. Seorang dukun tua datang dan mengelilingi rumah dengan dupa juga mantra kuno. Katanya, roh marah penghuni rumah ini bukan sekedar arwah penasaran, tapi roh yang terjebak karena tubuhnya tak pernah dikuburkan dengan layak. Dukun itu menunjuk ke taman belakang,
dekat pohon besar yang sudah mati. Dia yakin disitulah rahasia rumah ini terkubur. Pak Arman setengah percaya akhirnya menggali. Dengan sekop berkarat, dia mengorek tanah keras di malam yang gelap. Setelah beberapa lapisan tanah, bau busuk menyengat keluar. Di sanalah mereka menemukan tulang-tulang manusia, masih mengenakan serpihan seragam kolonial. Dan di antara tulang belulang itu, ada medali berkarat bertuliskan nama opsir Belanda yang dulu pernah hilang. Dengan panik, mereka membungkus tulang itu dan membakarnya tepat di belakang rumah. Api membubung tinggi, menerangi wajah pucat keluarga itu di tengah malam. Teriakan samar terdengar, seperti jeritan kesakitan yang menghilang bersama abu. Sejak malam itu, rumah terasa lebih ringan. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada lagi langkah berat, tidak ada lagi bisikan dari dinding. Tapi, kadang-kadang, jika kamu lewat di depan rumah itu saat malam tiba, kamu bisa melihat sosok kecil Naya berdiri di taman belakang, mengobrol dengan sesuatu yang tak terlihat. Mungkin tidak semua yang pergi benar-benar hilang. Dan Ai harus ingat,